polisi kan tentunya tidak bodoh. Saat ini menyediakan permainan apa saja sih? Begitu ada unsur judi, lo kena lo. Kenapa nama-nama besar ini tidak ditangkap, sementara yang selebgram kampung pada ditangkap? Fenomena judi online di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan tren peningkatan. Data PPATK menyebut jumlah transaksi judi online di Indonesia hampir mencapai 200 triliun rupiah dan terus meningkat hingga hari ini. Uang triliunan ini diketahui bersumber dari masyarakat menengah ke bawah yang memang mencoba keberuntungan lewat judi online. Berawal dari transaksi kecil dan secara bertahap, para pemain dibuat ketagihan dan tertantang. Para penjudi online ini lama-kelamaan kemudian kehilangan kendali atas dirinya sehingga tak bisa berpikir leluasa hingga akhirnya menghalalkan segala cara. Salah satu penjudi online yang nekat adalah Anton Yoga, seorang karyawan toko handphone di Surabaya, Jawa Timur. Anton Yoga nekat membobol tempat kerjanya sendiri dan merampas uang perusahaan untuk bermain judi online. Dari aksi pencuriannya, Anton berhasil meraup 25 juta rupiah. Yang bersangkutan sebagai petugas toko tersebut yang di TC punya tanggung jawab seharusnya untuk tutup toko itu dikunci, digembok. Tapi bersangkutan untuk toko tidak dikunci, tidak digembok, langsung turun. Jadi seolah-olah pulang seperti biasa pukul 18.00, lanjut 30 menit kemudian yang bersangkutan kembali ke atas tanpa membawa kunci, karena yang kondisi awal tidak kunci dibuka, berikut diambil uang sejumlah 25 juta. Uang senilai 25 juta rupiah kemudian dihabiskan untuk bermain judi online. Maka uang tersebut digunakan untuk bermain judi slot dengan situs kaisar.com ya? Iya, search. Kaisar.com. Akhirnya kita kenakan pasal berikutnya, yaitu pasal 303. Dari hasil pengecekan yang ada di handphone yang bersangkutan, total memang betul, ini kita lihat bersama di sini. Total memang betul 25 juta historinya. Miris dan sangat tragis. Berdasarkan hasil analisa dari Drone Emprit, sebuah sistem analisa big data menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara peringkat 1 dengan jumlah pemain judi slot dan gacor terbanyak di dunia. Dengan jumlah sebanyak 200.000 lebih, posisi Indonesia berada di atas Kamboja, Filipina hingga Rusia. Lantas, bagaimana penanganannya selama ini? Sepekan lalu, Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menggerebek sebuah villa di kawasan Denpasar Selatan, Bali. Dari Denpasar, Bareskrim mengamankan 31 orang pelaku. Para pelaku ini diduga sebagai pengelola beberapa situs judi online. Peran mereka diantaranya sebagai admin dan staf telemarketing. Dari TKP ini, polisi berhasil mengamankan beberapa peralatan elektronik seperti handphone, komputer, dan laptop yang diduga digunakan untuk mengoperasikan situs judi online. Para pelaku ini diketahui sebagai operator beberapa situs judi online, antara lain situs judi online Hotel Slot 88, Jaya Slot 28, Auto Cuan 88, Oscar 28, dan Sierra 77. Seluruh pengungkapan tindak pidana judi online ini merupakan hasil dari patroli cyber yang dilakukan baik oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim maupun Kasubdit Cyber di seluruh jajaran Polda. 1 minggu pasca beberapa operator judi online tertangkap, para bandar seakan mencoba melakukan perlawanan. Mereka kemudian meretas akun YouTube milik DPR RI. Dalam akun YouTube DPR RI yang diretas, kemudian menampilkan live streaming judi online.
sekitar pukul 5.30 akun YouTube DPR dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ini sudah menjadi perhatian kami. Saat ini kami masih berkomunikasi di samping dengan Google Indonesia juga dengan Google Amerika untuk memastikan penyebab kenapa akun YouTube DPR ini bisa ditembus oleh hacker. Seakan dipermalukan, akun sekelas lembaga tinggi bisa diretas. Lalu mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana sistem pengamanannya? Dan rasa-rasanya hari ini ada oknum yang terganggu ya, sehingga situsnya DPR dihack begitu, dan kita melihat ya, kita lihat di sini di layar ada apa sih tentang judi online ini gitu, dan rasa-rasanya kita sedang berperang pada saat ini. Ada timnya khusus Mas, ini yang adminnya adalah di kesekjenan ya, jadi bukan kami begitu, jadi kesekjenan, dan saya kira mereka bekerja dengan profesional, dan tadi Pak Sekjennya sendiri Pak Indra kan sudah mengatakan bahwa sedang diidentifikasi dan meminta bantuan juga dari Google Amerika untuk mengidentifikasi dari mana sih ini sebetulnya. Dan saya kira juga dari pihak cyber BSSN ataupun dari BIN juga mungkin bisa diminta bantuannya untuk melihat sebetulnya ini hackernya itu datangnya dari mana dan siapa begitu.